Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi diskusi kami mengenai keanekaragaman mikroorganisme, di mana ruang lingkupnya adalah purple phototrophic bacteria atau yang biasa kita kenal dengan bakteria sulfur ungu. Di mana pada presentasi kali ini pula kami menggunakan 3 komponen bakteria sulfur ungu. Yang pertama adalah Chromatium, yang kedua adalah Ectohypodospira, dan yang ketiga adalah Rhodobacter. Baiklah, selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu komponen bakteria Chromatium. Di mana sebelum melanjut kepada penjelasan morfologi sel, ciri-ciri properti, dan sifat-sifat khususnya, sebelumnya pada slide pertama ini kita dapat bersama-sama melihat wujud dari komponen bakteria Chromatium. Selanjutnya langsung saja kita masuki penjelasan mengenai morfologi sel dari komponen bakteria Chromatium. Di mana yang pertama, morfologi sel bakteri ini, selnya berbentuk batang lurus atau agak melengkung. Bahkan pada slide yang sebelumnya saya paparkan, kita dapat menyebutkan bahwa wujud dari bentuk Chromatium ini berbentuk seperti kapsul. Kemudian bakteri ini mempunyai klorofil yang terbentuk dari membran plasma. Selanjutnya alat geraknya pun berupa flagella atau kutub, monotrichus atau multitrichus. Kemudian bakteri ini tidak mempunyai vakuola gas, serta mengandung sistem membran fotosintetik laternal dari tipe vesikular, di mana pigmen fotosintetiknya berwarna bakteriol klorofil A atau yang biru, dan karotenoid atau yang merah. Kemudian dinding sel dari bakteri ini sangat tipis, sekitar 10 sampai dengan 15 mm. Kemudian dinding selnya pun berlapis 3 atau multiplayer. Serta dinding sel dari bakteri ini mengandung lemak lebih banyak, berkisar 11 sampai dengan 22%, di mana terdapat peptidoglikan di dalamnya. Kemudian lapisan dinding sel dari bakteri ini sangat kaku karena tidak mengandung asam tekoat. Kemudian bahan penyimpanannya pun berupa polisakarida atau polibeta atau hidroksibutirat polifosfat. Kemudian langsung saja kita masuki penjelasan yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri properti komponen bakteria Chromatium, di mana ciri-ciri properti yang pertama dari bakteri ini, yaitu bakteri ini tergolong adalah bakteri gram negatif. Karena sama-sama kita ketahui pada penjelasan slide sebelumnya bahwasannya bakteri ini mengandung peptidoglikan serta mengandung polisakarida, karena kan peptidoglikan itu merupakan polisakarida, sehingga pada saat nanti Chromatium ini diadakan uji pewarnaan bakteri, bakteri ini akan tidak dapat mempertahankan warnanya karena lapisan selnya yang sangat tipis tersebut. Kemudian yang kedua, ciri-ciri propertinya adalah dapat mengoksidasi sulfida untuk menghasilkan belerang yang disimpan dalam butiran intraseluler pada sitoplasma. Kemudian bakteri ini mampu mengekstraksi elektron dari molekul H2O dan H2S atau asam sulfida, sehingga bakteri ini tidak membebaskan oksigen. Kemudian bakteri ini bersifat motil, menggunakan sekitar 40 flagella atau bulu cambuknya yang berperan sebagai alat gerak yang arahnya dikendalikan oleh tindakan menarik atau mendorong flagella yang masing-masing berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Selanjutnya kita masuki penjelasan yang ketiga, yaitu mengenai sifat khusus yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia oleh bakteri Chromatium, di mana bakteri ini bersifat fotoautotrof atau fotoheterotrof. Kemudian organisme ini bersifat anaerob obligat, di mana bakteri ini mampu melakukan pertumbuhan dan perkembangan tanpa adanya kehadiran oksigen. Kemudian bakteri ini bersifat mesofilik dengan suhu pertumbuhan optimal berkisar 20 sampai dengan 40 derajat Celcius. Kemudian
Bakteri Chromatium ini bergerak secara vertikal. Dengan kecepatan geraknya tentu ditentukan oleh konsentrasi sulfida eksternal dan intensitas cahaya. Kemudian, jumlah anggota koloni ini relatif berkurang selama musim dingin karena ketersediaan intensitas cahaya yang rendah. Kemudian, sistem metabolik Chromatium ini pun kurang fleksibel. Kemungkinan besar itu terjadi karena dipaksa untuk beradaptasi pada kondisi yang berubah dengan terus bergerak sepanjang gradien optimal. Kemudian, bakteri ini dapat hidup di permukaan sedimen atau endapan perairan yang mengandung belerang tinggi dan terkena sinar matahari. Saya akan menjelaskan purple prokaryotik bakteri jenis kedua, yaitu bakteri Ectotiohodospira. Nah, di sini sudah terdapat gambar bakteri Ectotiohodospira. Nah, inilah gambar bentuknya. Sebelum kita membahas bagian-bagian lainnya. Baiklah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan morfologi sel bakteri Ectotiohodospira. Apa aja sih morfologinya? Yang pertama, bakteri ini biasanya berbentuk spiral atau viroid. Yang kedua, bakteri ini dapat bergerak atau bersifat motil. Apa geraknya? Yaitu flagel kutub, di mana setiap kutubnya itu memiliki flagel atau bulu cambuk untuk bergerak. Yang ketiga, bakteri Ectotiohodospora ini tidak memiliki vakuola gas. Yang keempat, banyak ditemui yang berwarna merah. Keempat, permukaannya biasanya ada yang padat dan ada juga yang cair. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri properti bakteri Ectotiohodospira. Yang pertama, bakteri Ectotiohodospira ini dapat mengoksidasi hidrogen sulfida dan menghasilkan tetesan-tetesan sulfur di luar selnya. Yang kedua, pertumbuhannya dapat terjadi di lingkungan yang bersifat anaerobik dalam senyawa belerang tereduksi sebagai donor elektron. Yang ketiga, bakteri ini memanfaatkan hidrogen sulfida sebagai donor elektron untuk mereduksi CO2 ke fotosintesis. Jadi bakteri ini dapat melakukan fotosintesisnya sendiri. Kemudian mampu melakukan fotosintesis anoksigenik dengan memanfaatkan pigmen bakterioklorofil dan karotenoid. Jadi gini, kenapa bakteri Ectotiohodospira ini termasuk dalam jenis bakteri purple phototrophic bakteri, karena dia tuh memiliki pigmen itu tadi, bakteri klorofil yang berwarna biru dan karotenoid yang berwarna merah biru. Kalau dicampur sama merah itu kan bakalan menghasilkan warna ungu. Nah, itulah sebabnya kenapa bakteri Ectotiohodospira ini termasuk dalam jenis purple phototrophic bakteri. Purple itu kan artinya warnanya ungu. Jadi itu alasannya. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai sifat-sifat khusus yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia bakteri Ectotiohodospira, di mana bakteri ini dapat kita temukan di laut hingga lingkungan yang sangat asin yang mengandung sulfida dan memiliki pH netral hingga sangat basah. Dari kesimpulan tersebut atau pernyataan tersebut, tentu kita dapat menyimpulkan bahwasannya bakteri ini mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri bahkan bertahan hidup dalam kondisi habitat yang memiliki salinitas tinggi, tidak seperti bakteri Chromatium atau bakteri Rhodobacter yang memiliki habitat dengan salinitas yang lebih rendah daripada habitat bakteri tersebut. Kemudian bakteri ini menyukai kondisi anaerobik, di mana bakteri ini mampu melakukan pertumbuhan dan perkembangan pada suhu optimal dan tanpa kehadiran oksigen. Kemudian bakteri ini merupakan bakteri sulfur ungu yang bersifat halofilik dari semua prokariota yang diketahui, di mana bakteri ini
mampu meningkatkan atau dapat berperan sebagai biokatalisator untuk meningkatkan konsentrasi garam pada habitatnya. Bahkan bakteri Ectophilorhodospira ini harus memerlukan kondisi habitat yang memiliki salinitas tinggi untuk mendukung melakukan pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga tergolonglah dia sebagai bakteri yang bersifat halofilik di antara bakteri sulfur ungu seperti Chromatium dan Rhodobacter. Di sini saya juga akan membahas purple prokaryotik bakteri jenis ketiga, yaitu Rhodobacter. Nah, di sini kalian sudah nampak kan? Ini adalah gambar dari bakteri Rhodobacter. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan morfologi selnya. Yang pertama, sel Rhodobacter berbentuk bulat telur atau batang. Yang kedua, diameter selnya sekitar 0,5 sampai 1,2 nanometer. Yang ketiga, dapat menghasilkan kapsul atau lendir. Yang keempat, dapat membentuk rantai sel. Jadi dia terdiri dari sel-sel yang mirip seperti rantai. Kemudian yang kelima, bakteri ini bersifat motil, ada juga yang bersifat non-motil. Kalau yang motil, dia berupa flagel kutub alat geraknya. Kemudian yang keenam, membran fotosintesis memiliki sistem membran yang terbentuk akibat invaginasi membran sitoplasma. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri properti bakteri Rhodobacter. Yang pertama, bakteri dapat berfotosintesis di mana pigmen yang berperan menangkap cahaya adalah bakteria klorofil dan karotenoid yang berada di membran fotosintesis. Yang kedua, bakteri ini juga dapat melakukan fiksasi nitrogen dan karbon dioksida serta sintesis tetrapioles, klorofil, hema, dan vitamin B12. Yang ketiga, memiliki keragaman metabolisme yang paling tinggi sehingga dapat tumbuh pada berbagai variasi pertumbuhan. Yang keempat, dapat ditemui di danau atau perairan tenang. Selanjutnya, yang kelima, pertumbuhan fotoautotrofik dimungkinkan dengan adanya sulfida sebagai donor elektron dan pada beberapa spesies dengan tiosulfat dan hidrogen molekuler. Yang keenam, pertumbuhan terjadi secara fotoheterotrof di bawah kondisi anaerobik dalam cahaya dengan berbagai macam senyawa organik sebagai sumber karbon dan elektron. Yang ketujuh, kebanyakan spesies melakukan metabolisme oksidatif dan tumbuh sebagai kemoheterotrof pada tekanan oksigen penuh di udara dalam gelap. Bagian yang terakhir yaitu sifat-sifat khusus yang berhubungan dengan lingkungan dan manusia. Yang pertama, bakteri Rhodobacter dapat hidup pada kondisi aerob maupun anaerob, dapat melakukan fotosintesis maupun fermentasi. Yang kedua, mampu mendetoksifikasi sejumlah logam sehingga banyak dimanfaatkan untuk bioremediasi pada pencemaran lingkungan perairan. Yang ketiga, pada bidang pertanian, bakteri ini difermentasi dan dikombinasikan sebagai pupuk untuk menstimulasi kekebalan tanaman dan pertumbuhan akar serta untuk mempercepat tanaman berbunga seperti lemon, tomat, mangga, dan lain-lain.